Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Kadang menjengkelkan, ini fakta. Tapi karena saya wartawan, 12 tahun saya paham. Berbagi berita itu penting, tugas kalian tercapai, pikiran-pikiran saya dan klien saya juga tersampaikan. Baik, dari kota Medan, saya baru sampai dari Batam, tadi pagi dari Batam, siang post briefing. Di sebelah kiri saya ada Saudara Gusti Gunawan Daulay SA, pengacara juga, dan Saddam Hussein Nasution, juga pengacara. Dua-dua ini ponakan saya. Baik, saudara-saudara, menanggapi banyaknya pertanyaan media, baik cetak dan elektronik kepada saya, terkait dengan satu, telah dinaikkannya status penyelidikan menjadi penyidikan, laporan saudari NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajide, itu saya jawab nanti secara berurut. Itu poin satu. Poin yang kedua, kemarin pagi atau menjelang siang, saudari NM dan para saksi-saksinya sudah diperiksa kembali, atau mungkin pemeriksaan tambahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan saudari NM terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajide. Nah, dua poin ini saya akan sampaikan. Pertama, tentang naiknya status dari penyelidikan menjadi penyidikan itu hal yang biasa. Jadi tidak ada yang luar biasa di situ. Karena itu saya hanya mengkritisi, ya, mengkritisi terkait dengan baru satu kali klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajide, diperiksa dalam rangka klarifikasi. Idealnya, saya ulangi, seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, idealnya itu diperiksa secara konkret dengan barang bukti yang kuat. Ketika diperiksa saudara Fadel, kami tidak menemukan bukti yang kuat pada waktu itu. Hanya KK dengan akta kelahiran. Tidak ada yang spesifikasi terkait dengan apa yang dilaporkan di Nikita Mirzani. Tapi apapun itu ceritanya, maka kami tetap berpikiran positif kepada penyidik. Namun, tim saya, keluarga Bajide dalam ini Pak Umar, Bu Titin, Fadel, Bintang, Martin, mereka ini melihat bahwa ada dugaan sesuatu yang terlalu dipaksakan begitu cepat. Nah, karena itu teman-teman semua, saya informasikan kembali bahwa minggu depan, ini sekarang Kamis, besok Jumat, Sabtu libur, Minggu libur, Senin, Selasa, atau Rabu, itu kami sudah akan mendatangi Polda Metro Jaya, yaitu untuk melengkapi laporan kami terkait dengan laporan saudari NM terhadap Fadel dan pandangan hukum kami dari tim hukum mewakili klien kami untuk menyampaikan sesuatu kepada Propam Polda Metro dan Propam Bareskrim Mabes Polri. Apa itu? Saya belum bisa sampaikan, tapi nanti akan kami informasikan kepada teman-teman media semua. Berikutnya, kami juga sudah memberikan surat kepada Pak Kapolres Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Kapolda Metro, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, untuk meminta dilakukannya gelar perkara khusus
sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan atau penyidikan. Ini penting untuk menjaga independensi dari proses penyelidikan, penyidikan, dan tahapan berikutnya. Poin ini penting kami lakukan agar kami mengetahui apa sih yang menjadi dasar, apa sih barang bukti yang dimiliki oleh penyidik, sehingga hari ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua terkait dengan diperiksanya saudari NM kemarin dan saudara Edwin dan saksi-saksi yang lain. Kalau saya tidak salah itu ada 5 orang. Nah, kami memantau, kita WNC, kita meetingkan di tingkat kita, tim hukum, kita koordinasi dengan klien dan keluarga. Kami melihat ini pemeriksaan ini adalah sebuah proses, sebuah keniscayaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi tidak ada juga yang istimewa dari situ, paling keterangan tambahan. Ya, terus menyampaikan bahwa 1.000.000% pasti akan pakai baju oranye. Ya, sah-sah saja dia sampaikan itu. Nah, kami sudah katakan bahwa dalam urusan proses naik sidik ini pun kami sudah mengajukan saksi-saksi yang meringankan dari klien kami. Termasuk saksi ahli, termasuk yang dari UK, termasuk Ibu JF. Nah, jadi kalau ada pernyataan dari kuasa hukum NM yang mengatakan bahwa, tolong diingat, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita paham. Itu kan maksudnya itu kan tempus kan, maksudnya itu kan rentang waktu kejadian. Tapi jangan lupa bahwa LM itu sampai di Indonesia, ketika di UK menumpang di rumah Ibu JF, berteman dengan itu ada proses yang saling terkait ke sana. Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung potong gitu loh. Kan anak ini bukan turun dari langit. Apa masalah dia ketika dia di UK? Dan menurut informasi yang sampai ke saya melalui Ibu JF, kalau saudari NM mengatakan bahwa sekolah atau school tempatnya LM itu menimba ilmu adalah nomor 2 di Inggris atau di London, kalau menurut Ibu JF kepada saya, bukan. Bukan. Itu sekolah yang biasa-biasa saja, dan menurut beliau ke saya, itu ada beberapa jam dari London ke sana. Kalau Ibu JF itu katanya saya dari kota London ke rumah saya, Pak Rasman nggak nyampe 45 menit. Tapi kalau ke tempatnya si LM itu berjam-jam. Saya nggak mau sebut berapa jam. Dan klasifikasi dari sekolah dimaksud di tahun-tahun itu biasa-biasa saja. Jadi kalau ada yang mengatakan sekolah orang kaya, high class, menurut Ibu JF kepada saya, tidak. Tapi bukan itu yang menjadi perdebatan sekarang. Masalah sekolah itu bagus, terbaik atau tidak, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya qualified, belajar sungguh-sungguh, dia akan menjadi yang terbaik juga. Gitu. Yang jadi persoalan sekarang saya mau sampaikan adalah bagaimana proses yang sedang berjalan ini bisa dirangkai dari UK. Dia tidak dibiayai oleh ibunya. Kemudian dia diduga disuruh untuk melakukan live dengan menjelek-jelekan inisial A. Dia tidak mau. LM. Kemudian dia disuruh untuk live. Dia tidak mau. Akhirnya di stop. Rentang waktu itu dia tidak ada biaya. Dia tidak bayar uang sekolah. Sekolah mengeluarkan dia. Berteman dengan di Instagram atau di media sosial. Bersahabat. Akhirnya numpang ke rumah Kemudian oleh Ibu JF dimasukkan lagi ke sekolah. Dibiayai oleh Ibu JF. Ini keterangan mereka ke saya ya. Dari situ terakhir
tinggal di rumah. Karena marah-marah NM kepada Ibu JF dan seperti yang kemarin kalian lihat heboh di menjawab mereka. NM marah, sana marah. Saya heran juga ini nengok NM ini kok semua orang pada dilawani. Maksud saya ya kalau terhadap saya sekarang dia sudah mulai lebih smooth, lebih smart. Nah itulah mau saya gitu. Kita ini bertarung pada aspek hukum, bukan bertarung pada persoalan personal. Nah jadi kalau saya sudah bilang kalau dia fokus ke kasus itu bagus, 100% saya dukung. Kami juga fokus kepada pembelaan. Ingat, yang dibela oleh Dr. Rasman Arief Nasution dengan tim itu adalah hak-hak hukum dari klien kami. Kita tidak membenarkan perbuatan yang namanya pencabulan, kekerasan di anak di bawah umur, apalagi aborsi. Kita tidak akan pernah benarkan itu. Tapi yang saya katakan dari awal, bahwa saudara Fadel Al-Fajar Bajide, kalau Anda berbohong kepada saya dapat bukti konkret, chattingan, foto, atau video, dan lain sebagainya, yang mematahkan kebohongan Anda kepada saya, maka saya akan resign. Tapi sampai hari ini, kita belum menemukan rangkaian peristiwa dan jejak-jejak itu. Jadi jangan disuruh saya mundur dong. Saya ini biasa mengundurkan diri. Kalian tahu. Waktu KLB Partai Demokrat, Muldoko, kepala staf presiden loh pada waktu itu, mundur saya, bos. Evi Susanti dengan Gatot Pujo-Nugroho, Gubernur Sumut dengan istri keduanya, istri Siri. Setengah jalan saya keluar, bos. Kalau tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai dengan strategi saya, tidak terbuka kepada saya, atau terkesan mengatur-ngatur saya, seorang lebih tahu dari saya, ya sudah. Nah, jadi bagi saya, mundur dan tidak mundur itu bukan persoalan yang berat. Tapi kalau belum dapat fakta yang konkret, alasan saya, sementara saya lihat dugaan kriminalisasi jalan, public opini yang menyerang jalan, ya saya tidak mungkin dong. Saya diamkan, saya juga harus lihat air mata ibunya, air mata bapaknya, air mata Difadel, air mata Bintang, air mata Martin. Saya harus melihat itu. Jadi konkret gitu. Tapi saya melihat bahwa NM sudah mulai lebih smart. Menyampaikan tadi ke media kemarin bagus ya. Jadi itu terkait dengan poin kedua. Poin yang ketiga, kemarin siang saya diinfo oleh saudara Martin bahwa mereka sudah menerima SPDP. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, itu artinya bahwa sudah dimulai pemeriksaan, bukan lagi sebagai bentuk klarifikasi, tapi sudah dari lidik menjadi sidik. Dalam sidik, selalunya penyidik punya dua alat bukti yang sah secara hukum. Tapi apakah yang naik sidik akan jadi tersangka? Jawabnya 50-50. Nah, saya katakan kemarin, buktinya saya. Dua-dua naik sidik. Ijazah palsu, penipuan penggelapan, bisa dipatahkan melalui dasar hukum yang kita punya. Termasuk diantaranya gelar perkara. Nah, yang kedua, apakah naik sidik akan jadi tersangka otomatis? Belum tentu juga. Kalau dia tersangka, apakah dia akan menjadi terdakwa? Belum tentu juga. Kalau dia terdakwa, apakah terpidana? Belum tentu juga. Kapan kita bisa menyampaikan seseorang melakukan perbuatan pelanggaran hukum kalau sudah ada penetapan hukum yang bersifat inkrah, yaitu berkekuatan hukum tetap atau final and binding. Nah, SPDP sudah kami terima. Dan sampai dengan tadi sore, saya komunikasi dengan keluarga Fadel bahwa kami belum menerima surat panggilan terhadap Fadel Al-Fajar Bajide untuk dimintai keterangan setelah LPNM naik menjadi penyidikan. Oke, poin 3. Poin 4. Saudara-saudara semua, sebagaimana kalian lihat mungkin saudara Hotman Paris sudah menyindir saya di media sosialnya dan menyebut-nyebut si Bota, ada juga Razman,
akan disidangkan P21. Terkait itu nanti saya akan jelaskan runutannya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, dan jawaban saya seperti apa. Nanti saya akan jawab itu pada hari Minggu. Ya, hari Minggu tanggal 3 November 2024 di kantor Rannovo. Pukul 15 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Terkait dengan satu, bagaimana pernyataan konkret dari Ibu JF dan E terhadap LM. Suratnya seperti apa? Data-datanya seperti apa? Bagaimana dengan rencana kami selanjutnya yang akan datang ke Polda Metro, ke Baris-Krim? Itu akan saya jabarkan nanti pada hari Minggu. Kemudian, bagaimana dengan persoalan saya dengan Hotman dan Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia? Nah, si Hotman selalu bilang si botak. Nggak sebut nama, terus nggak sebut juga Iklim Hakim. Sebut dong Iklim Hakim. Kita akan urai, kita akan ungkap semuanya nanti di persidangan, dan langkah-langkah saya akan saya sampaikan hari Minggu. Kemudian itu poin 4. Poin 5, ini 5 poin saja. Poin 5, saya sudah menerima panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan saya terhadap saudari NM yang diduga melakukan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan akan berantai ini. Ada berkas P21 saya dengan HPH, kalau itu memang lanjut ke persidangan, itu hari Minggu akan saya jelaskan. Kemudian ada kedatangan kami, saya, Fadel dan keluarganya dengan pengacaranya ke Polda Metro Jaya, Bid Propam, suratnya sudah kami terima. Kemudian ada surat panggilan yang disampaikan kepada saya atas laporan dugaan fitnah pencemaran nama baik yang Mama Lemon yang bicara itu. Itu sudah datang panggilan, saya akan datang minggu depan. 3 ini akan kita action pada pada minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di 4 hari itu kita full action, termasuk kaitan NM, Fadel, kaitan laporan saya terhadap NM, Hotman dengan saya, Hotman dengan Iklim Hakim, dan lain-lain. Minggu-minggu depan itu akan penuh dengan suasana dan keadaan. Yang terakhir, saya kemarin sore di chat WA oleh saudari Novi yang sedang berseteru dengan Agus. Saya melihat di media ini mulai banyak kegaduhan. Satu pro A, satu pro B. Saya di situ, di gerbang, saya Novi, dia chat WA saya mohon. Ya, oke pemirsa, cukup sekian.